Pernah ngerasa nggak sih kalau pasar saham itu kayaknya nggak adil banget? Hari ini kita bakal bedah satu teknik analisis yang rasanya kayak lagi ngejalanin misi intelijen. Lupain deh grafik-grafik yang rumit karena kita bakal belajar caranya baca jejak para pemain gede di pasar. Siap jadi mata-mata saham? Yuk kita mulai! Coba deh, bayangin pasar saham itu kayak main kartu, tapi taruhannya gede banget. Ada pemain yang tumpukan chipnya segunung, dan ada pemain kayak kita-kita. Nah, kutipan ini tuh nangkap banget inti dari bandarmologi. Ini adalah cara kita buat ngintip apa sih yang lagi direncanain sama para raksasa itu. Oke, jadi di bagian pertama ini kita bakal coba ngintip kartu lawan. Kita kenalan dulu yuk sama siapa aja sih pemain utamanya? Oke, jadi di satu sisi ada yang namanya bandar. Nah, ini tuh bukan satu orang ya, tapi sebutan buat institusi gede, kayak hedge fund atau ya orang-orang super kaya yang duitnya itu bisa bikin pasar goyang. Anggap aja mereka itu pausnya. Terus di sisi lain, ada kita, investor retail. Ibaratnya kita ini sekumpulan ikan terinya. Nah, jurang kekuatan inilah yang bikin permainannya jadi seru. Lanjut ke bagian kedua. Filosofinya simple banget, tapi powerful. Jadi intinya tuh gini, setiap kali si bandar ini transaksi gede-gedean, mereka itu pasti ninggalin jejak. Ya iyalah, mana bisa mereka nyembunyiin duit triliunan yang keluar masuk saham kan? Nah, misi kita yaitu jadi detektif buat nemuin dan ngikutin jejak duit itu. Ini semua ujung-ujungnya balik lagi ke hukum ekonomi paling dasar, supply and demand. Kalau bandar pengen harga saham naik, ya mereka harus bikin permintaan jadi gede banget. Caranya? Ya borong saham sebanyak-banyaknya. Proses inilah yang kita sebut akumulasi. Sebaliknya, kalau mau ambil untung, ya mereka harus jualan dong. Nah, itu yang kita sebut distribusi. Oke, masuk bagian ketiga, akumulasi lawan distribusi. Yuk kita bedah lebih dalam dua sinyal penting ini. Jadi, akumulasi itu fase ngumpulin barang. Bayangin aja bandar itu kayak lagi ngisi gudang. Mereka belinya diam-diam, nyicil dikit-dikit biar nggak ada yang curiga. Tujuannya, ya biar harga barangnya nggak keburu naik sebelum gudang mereka penuh. Nah, sekarang distribusi. Ini kebalikannya, fase jualan. Setelah harga dipom-pom naik, bandar kan perlu jual barang mereka buat cari cuan. Jualnya ke siapa? Ya, ke kita-kita, investor retail yang telat masuk karena kena FOMO atau euforia. Tanda-tandanya gampang, volume transaksinya gede banget, tapi kok harganya gitu-gitu aja, malah kayak ketahan atau mulai turun. Nah, ini nih bagian paling serunya. Gimana cara kita deteksinya? Gampang. Tabel ini contekan kita. Coba lihat deh kolom akumulasi. Ciri-cirinya tuh jelas. Cuma ada 1-3 broker yang ngebeli dalam jumlah gede banget. Sementara yang jual, banyak banget broker-broker kecil. Artinya apa? Ya jelas, bandar lagi nampung barang, retail lagi pada jualan. Nah sebaliknya, waktu distribusi, investor retail, broker-broker kecil pada rame-rame beli. Tapi yang jualan cuma 1-2 broker raksasa. Ini sinyal kuat bandar lagi buang barang. Oke, bagian 4. Sekarang kita belajar cara baca kitab sucinya bandarmologi, yaitu ringkasan broker. Jadi, alat utama kita itu namanya ringkasan broker, atau biar keren sering disingkat brosum. Ini tuh sebenarnya laporan harian transaksi jual beli dari tiap sekuritas. Nah, data mentah inilah jejak kakinya para bandar. Coba deh sekarang iseng-iseng buka aplikasi trading kalian. Biasanya ada kok menunya, namanya broker summary atau broker transaction buat tiap saham. Lanjut ke bagian 5. Oke, cukup teorinya, sekarang kita langsung praktek. Ini dia misi analisis 5 langkah buat kalian. Misi kalian gampang, cuma ada 5 langkah. Pertama, cek dulu tren harganya. Cari saham yang harganya lagi diem aja atau sideways, karena ini tempat main favorit bandar buat akumulasi. Kedua, langsung buka brosumnya. Ketiga, identifikasi siapa sih pembeli sama penjual paling gedenya. Keempat, hitung rasionya. Dan yang kelima, cek harga rata-rata pembelian mereka. Ini penting buat nebak harga modal si bandar. Nah, ini ada rules of thumb atau patokan gampangnya. Kalau kalian lihat 3 broker pembeli paling atas, itu total pembeliannya lebih dari 50% volume transaksi harian. Wah, itu sinyal kuat banget. Lagi ada akumulasi sama bandar. Makin tinggi persentasenya, ya makin valid indikasinya. Oke, kita masuk bagian terakhir, manuver balasan bandar. Jangan seneng dulu, para bandar ini pinter loh. Mereka tahu kita lagi ngawasin dan mereka punya banyak trik buat ngecoh kita. Salah satu trik paling licik mereka namanya wash trade.
Jadi mereka ini pura-pura jual beli saham, tapi antar rekening mereka sendiri. Tujuannya apa? Cuma buat bikin ilusi, seolah-olah volume transaksinya gede. Nah, terus gimana dong cara ngindarinya? Gampang, jangan telan mentah-mentah data brosum. Wajib digabungin sama analisis teknikal. Contohnya nih, kalau di brosum kelihatan ada akumulasi gede, tapi di grafik harganya nggak ada support yang kuat. Nah, itu harus curiga. Dan ini mungkin nasihat paling penting dari semua ini. Kalau data udah jelas-jelas nunjukin bandar lagi distribusi gede-gedean, jangan sekali-sekali coba ngelawan. Jangan pernah beli saham yang lagi mereka buang. Nggak peduli sebagus apapun fundamentalnya. Serius, melawan arusnya bandar itu sama aja kayak nyoba nangkep pisau jatuh. Pasti berdarah-darah. Jadi gitu. Sekarang kalian udah punya bekal dasar buat jadi detektif pergerakan uang besar. Pertanyaannya sekarang, ilmu ini mau kalian pakai buat apa? Coba deh pilih satu saham, buka brosumnya dan mulai misi pertama kalian. Selamat berburu ya!